wakil wali kota ya. Orang mutarik ke bawah gitu. Iya. Bagaimana? Baik. Jadi Begitu ya. mungkin kesimpulannya akan disampaikan Iya. Ketua. Silakan Pak Wahid. Ya, sebelum Pak Wahid mungkin terakhir tadi. Jadi kalau saya melihat kebanyakan orang yang tidak mendapat lahan ini karena persoalan data. Data dari Dirop kepada wali kota waktu itu. Dia memberikan data kepada wali kota bahwasanya jumlah pedagang di Pasar Bersyati itu 1068 pedagang, udah termasuk pedagang motor 250. Nah, motor ini mereka bukan pedagang, pembeli. Kalau kita kurangi 250 pedagang motor, maka hanya sisa jumlah pedagang 800 sekian. Dan itu yang akan terakomodir. Sementara data orang baik Dirut maupun APSI pada waktu itu 1.400 hampir 1.500. Dan itu dia laporkan pada wali kota. Ketika Dirut sampaikan pada wali kota bahwa data pedagang Pasar Bersyati 1.500 sekian, wali kota bilang kenapa nape data beranak? Ikut Irving pedata 1.068. Kalau ada sekian ratus pedagang tidak mendapat tempat, yang salah di sini Dirut operasional itu Irving dan wali kota. Segera dicopot. Untuk itu kami meminta pada Dewan untuk mengusulkan pada Pak Wali Kota agar supaya Dewan Direksi yang sekarang bertugas harus diberhentikan. Karena mereka yang membuat pasar ini jadi kacau. Terjadi jual beli lahan, terjadi korupsi. Mereka yang buat ini. Coba bayangkan, siapa yang tentukan gaji mereka 50 juta per bulan? Dewan Direksi. Kabak-kabak sekian puluh juta. Uang dari mana ini? Ini uang retribusi yang seharusnya 40% store PAD. 40% itu harus store PAD dari hasil pendapatan pasar itu. Tapi ternyata kan tidak ada PAD. Yang sekarang mereka hanya berlomba-lomba beli mobil, bayar rumah, kredit ini, kredit itu. Ya, pedagang diperas. Ya. Mana acuannya 6.000 per meter? Hah? Kalau kita menggunakan Perda 03 2018, itu tagihan retribusi sampah itu per bulan 10.000, bukan per hari. Itu retribusi ada di Perda itu 03 2018. Untuk retribusi sampah pasar rakyat itu 10.000 per bulan. Maka ada indikasi korupsi 290.000 per bulan per pedagang. Ini catat. Ini pungli dan harus pidana ini. Kalau pun wali kota tidak mengindahkan ini, maka Pak Wali juga akan terlibat di sini karena dia yang angkat di Dewan Direksi. Ini cuma tim sukses pendapat pasar. Hanya tim sukses orang ini. Hah? Oke. Iya. Terima kasih Pak. Saya mengerti. Jadi yang semangat itu. Ya. Jadi usulkan kasih berhenti pada orang. Iya. Silakan Pak Wahid. Ya, terima kasih pimpinan, yang hormati Ketua Komisi, Sek Komisi, teman-teman pedagang, para tokoh pedagang, dan perwakilan demo pada hari ini, yang tentunya secara institusi DPR tadi sudah disampaikan memberikan apresiasi karena di awal tadi penyebutan Bapak Ibu saya sampaikan bahwa ini sudah betul dan sudah benar Bapak Ibu datang di tempat ini karena ini adalah rumah milik Bapak-bapak sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah banyak mendengar apa yang disampaikan tadi dan tentunya di sini ingin kami sampaikan kilas balik ya. Ketika kemarin terjadi pencopotan atas nama Roland Dulu karena dianggap gagal. Hearing pertama diundang adalah teman-teman PLT tadi kemarin diberikan tugas oleh wali kota kepada Luki Sendu. Saya menyampaikan kepada beliau. Saya bertanya sebetulnya kenapa kemudian Bapak ini ditunjuk oleh wali kota menjadi PLT Dirut. Sementara dianggap Roland Dulu kemarin sebagai direktur utama itu adalah gagal dan secara institusi kalian ini adalah gagal. Saya sampaikan begitu Bu. Bagian dari kegagalan Dirut kemarin diganti kemudian hari ini masih ada Dirut-Dirut yang lama. Ini salah sebetulnya. Karena memang kegagalan dari semua jajaran direksi mengakibatkan teman-teman sangat menderita, teman-teman pedagang. Karena ketidakpahaman, ketidakmengerti untuk mengelola masalah. Saya sepakat ini sampaikan pada ya. Ini jujur kami sampaikan. Kami DPR itu selalu ada di depan Ibu. Karena suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Vox Populi, Vox Dei, ke bahasa Gorontalo bilang. Sehingga kami kemudian teman-teman ini Bu, berdosa kita di atas sumpah kita sudah menyampaikan.
membela kepentingan rakyat. Itu ada Al-Quran dan Alkitab di atas kepala kita. Kalau hari ini kami menyampaikan, kemudian belum ditanggapi oleh masyarakat, oleh pemerintah, kami tetap terus bersuara. Apa yang disampaikan Pak Ketua, sekali lagi, eksekusinya ada pada pemerintah. Ownernya ini adalah Pak Wali Kota. Kami sudah menyampaikan. Tadi berbagai referensi juga Pak kami sampaikan. Ya, karena itu memang benar, Bu. Karena itu memang benar. Sehingga sampai kapanpun kami tetap bersuara. Setiap paripurna, Bu, jujur kami sampaikan, tanya pada teman-teman, saya berbicara masalah pasar. Tolong, dari bentuknya kemudian mau dibangun oleh PU karena mendapat pelaksanaan revitalisasi. Ya, saya meminta kepada Pak Wali Kota, tolong undang teman-teman pedagang, ya, kan supaya bentuk apa sebetulnya yang akan mau dibuat di sana. Sesuai tidak? Representatif tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, sinkronisasi data. Tadi Pak Jack sudah sampaikan, data di Dirut, ya, data di Dirut bersama dengan teman-teman perwakilan pedagang dan kemudian pada pemerintah itu berbeda. Ulang-ulang kali kami sampaikan, Pak. Di paripurna kami sampaikan, pertemuan secara khusus dengan Pak Wali Kota juga kami sampaikan. Karena ini persoalan tempat. Saya bilang di paripurna, menyangkut masalah nyambung hidup itu taruhannya nyawa. Ini keras saya sampaikan, ya. Tapi tolong diperhatikan. Karena siang teman-teman pedagang juga Pak Darwi sampaikan bahwa bukan sekedar cuma gulung tikar, tapi tikar gulung itu juga saya sampaikan di paripurna melalui Komisi 2. Ini Bapak Ibu sekalian. Tapi hari ini permintaan dari teman-teman juga kami akomodir, kami akan sampaikan. Dan kami akan meminta Pak Ketua, teman-teman komisi akan turun lapangan melihat kondisi yang terjadi. Sinkronisasi data hari ini yang disampaikan, aspirasi ini akan kami buat. Dan kami akan meminta kemudian stakeholder daripada pemerintah, termasuk Pak Wali Kota, bersama jajaran pemerintahan, bersama dengan perusahaan daerah, PD Pasar, akan dihadirkan untuk kemudian bisa menjelaskan persoalan ini. Kedua, yang terakhir mungkin menyangkut masalah tadi usulan untuk kembali ke dinas pasar itu tidak mengapa, tapi ada aturannya. Ada DP nama organisasi perangkat daerah, ada aturannya, ada permennya itu terkait dengan perubahan tadi. Tapi mungkin yang jelas tadi permintaan bahwa dibekukan dulu ini teman-teman direksi, disebabkan karena banyak kejanggalan yang terjadi berdasarkan data dan fakta yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Saya kira ini yang boleh kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu sudah datang. Dan apabila pelayanan kami ada yang kurang, dengan aturan yang ada, sudah menyampaikan aspirasi dan inilah tempatnya. Dan saya selama Ketua Komisi 2 akan menindaklanjuti apa yang menjadi kesimpulan yang akan dibacakan oleh Sekretaris Komisi, yaitu Bapak Dr. Suyanto. Ya, baik. Jadi secepat mungkin, kalaupun hari ini diizinkan oleh pimpinan, kami akan turun. Kalau memang hari ini diizinkan, kami akan turun. Iya, karena kami akan melihat situasi dan kondisi. Ya. Jadi untuk bangunan ini kapasitasnya berapa? Ini bisa tampung nggak? Kalau seandainya tidak tampung, kira-kira solusinya seperti apa? Supaya dari pedagang maupun para PD pasar semua mempunyai solusi yang terbaik untuk kebersamaan yang ada. Jadi mungkin itu dari Baik, Pak Ketua. Kesimpulannya akan dibacakan oleh Pak Sekretaris. Hidup Ketua. Kesimpulan. Ya, baik. Pak Ketua, pimpinan komisi Pak Arthur dan Pak Wahid, kita akan membacakan hasil kesimpulan. Pertama, pedagang meminta supaya pedagang-pedagang lama tetap terakomodir walaupun belum ada izin lahan. Yang kedua, menindaklanjuti setoran 1.500.000 yang ditandatangani dalam kwitansi sebesar Rp900.000. Dan yang ketiga, peristiwa ketidakadilan di mana pedagang-pedagang lama belum dapat tempat, sementara ada yang bukan pedagang sudah mendapatkan izin lahan dan tempat. Komplit ya. Yang pedagang baru juga kan? Yang pedagang baru juga. Yang berikut, peninjauan peraturan sebagai fungsi DPRD yang melekat. Fungsi Bapemperda itu tetap kami akan meneruskan pergantian Perda 1 2013 untuk penyesuaian dengan PP 54 2017 tentang BUMD.
Ini kami sudah sampaikan pada hearing 3 bulan lalu dengan PD Pasar terkait dengan perubahan Perda. Yang berikut, turunan-turunan Perdis akan menyesuaikan dengan Perda terbaru. Kemudian retribusi akan menyesuaikan dengan Perda retribusi yang terbaru. Jadi kalau proses untuk penyesuaian peraturan itu dari Komisi 2 sudah melakukan ini, mendesak kepada Bapak Perda sebagai Perda inisiatif atau Perda dari pemerintah untuk merubah Perda 1 2013 karena ada penyesuaian. Yang terakhir adalah saya dan teman-teman akan turlap secepatnya. Kalau Pak Ketua bilang menunggu surat dari pimpinan DPRD, saya hari ini akan turun lapangan sambil menunggu surat. Kalau Pak Wahid akan ikut, kita akan sama-sama ke sana. Pak Arter akan ikut juga, kita akan sama-sama sambil menunggu surat. Ya, kami akan meninjau lahan yang ada di sana dan kami mohon didampingi untuk melihat kondisi lahan, jumlah lahan akan disesuaikan dengan jumlah pedagang yang akan diakomodir. Ya, sebagai pimpinan Komisi 2, kami akan mengusulkan kepada PD Pasar, dirut dan direksinya, itu kalau bisa saat ini semua pedagang yang aktif berjualan selama ini itu harus diakomodir tanpa harus menunggu izin lahan dulu. Ya. Jadi kalau sudah dimasukkan, sudah ada tempat, kemudian menyesuaikan izin lahan. Karena apa? Buktinya pedagang ini adalah pedagang tetap dan aktif yang berjualan tanpa harus menunggu izin lahan dulu. Karena kami sudah hearing dengan PD Pasar, mereka punya 3 kategori. Yang memiliki izin lahan, yang aktif, kemudian yang tidak ada izin lahan, saya meminta harus terakomodir dan tidak ada yang terbuang. Dan itu memang diiyakan oleh PD Pasar. Nah, kalau kondisi kenyataan seperti ini tidak terakomodir, berarti ada sesuatu di sana yang harus kami lacak sebagai fungsi pengawasan sesama mitra Komisi 2 dengan PD Pasar. Fungsi pengawasan kami, Pak Wahid dan teman-teman akan bergerak melakukan fungsi pengawasan yang efektif. Jadi kami akan turun lapangan, kemudian kami akan mensinkronkan data-data yang ada di lapangan dengan data-data yang ada di PD Pasar. Jadi tetap Bapak Ibu, kami tidak diam, kami tetap terus berpikir dan tetap terus berkoordinasi. Kalaupun ada masalah-masalah di lapangan, itu kami tetap berkoordinasi dengan Bapak-Bapak, organisasi APSI, organisasi apalagi IKP, iya tetap mendampingi kami karena kami memerlukan data dan fakta yang ada di lapangan sebagai bukti kuat dalam melaksanakan tugas pengawasan kami di DPRD, terutama Komisi 2. Saya pikir inilah yang menjadi kesimpulan kita, menjadi hal-hal yang ya silakan. Tadi penyampaian terkait dengan ada beberapa jenis jualan yang belum terakomodir. Tadi penyampaian Pak ada 33 orang. 40 orang. Iya, 40 orang. 40 orang. Sayur mayur. Kemudian buah-buah tadi kacui itu Kita buat tindakan baru itu hampir 33. Oke. Itu belum ada tempat lah nih. Jadi semua kami dari Komisi 2 menekankan dan akan berusaha bahwa semua pedagang akan bisa terakomodir di tempat lapak-lapak yang baru ini. Ya. Karena di peraturan semua relokasi, peraturannya semua hasil setelah relokasi tidak ada pedagang yang terbuang. Ya, tidak ada pedagang yang harus terbuang. Jadi tidak ada pedagang yang dirugikan akibat relokasi. Ya, setelah relokasi apalagi tidak ada pedagang yang dibuang atau tidak diakomodir. Oke. Dengan petugas PPP dan petugas PDRT semakin naik Pak. Gara-gara data masalah data pedagang tidak diakomodir oleh PD Pasar. Baik. Nah ini Untuk masalah rasa inilah. manajemen tidak profesional pedagang itu kami akan lihat. Masalah pergantian itu adalah
hak daripada KPM. Tapi ini diusulkan oleh para pedagang pasar, pengusulan KPM untuk akan ada peninjauan kembali. Oke. Baik, terima kasih. Angka yang paling tinggi, paling banyak masyarakat pedagang tidak mampu. Baik. Maka dari rentenir. Baik, baik. Ada Pak. Dia pedagang awal memang. Bayangkan Pak, tidak ada tanpa karena ada izin. Jadi DP konsep tadi Bu, saya potong ini ya. Sudah disampaikan pada Luis, kenapa ditarik lagi sampai 2017 ini jadi topik dan kita akan bahas itu. Iya. Ya, karena tidak ada aturannya untuk yang menjadi rujukannya itu kenapa harus 2017. Kenapa bukan di masa pemerintahan ini, kok kemudian dimajukan sampai dilewati oleh pemerintahan. Kalau seandainya mau ditarik ke 2017, belum monitor pemerintahan itu sudah. Ya, sudah. Oke, jadi semua sudah terakomodir ya. Jadi saya hari ini dan kawan-kawan akan melihat turlap langsung ke bawah untuk melihat kondisi pasar yang ada sekarang. Mohon memberikan laporan dan data ke Komisi 2 untuk kami jadikan hearing dengan PD Pasar. Oke, kami sangat mengapresiasi, kami merasakan apa yang menjadi keluh kesah dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua dan memberikan jalan yang terbaik buat kita sekalian. Dan yakin bahwa insya Allah semua ada jalan keluar. Dan jangan lupa, walaupun orang semua lagi stres dan frustasi, tetap jaga kesehatan, ya. Tetap jaga kesehatan. Biar orang mau sudah tampak kalau susaki, tuh setengah mati lagi mau berjual. Jadi tetap, ya, jaga kesehatan. Trio, iya. Oh iya, terima kasih atas pertemuan ini dan kami akhiri dengan billahi fisabilil haq fastabiqul khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.